Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Endang Supriyadi selaku tutor mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan melakukan tugas 2 tentang langkah pengerjaan dan fungsi 20 perintah command prompt. Tapi sebelumnya di sini saya mohon izin untuk perkenalkan diri. Saya Aurahma Fitri, NIM 0500345337, Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ UT Pangkal Pinang. Selanjutnya kita masuk ke videonya. Di sini diberi 20 perintah command prompt. Dan pertama-tama kita klik cd atau change directory. Tampilannya akan seperti ini dan berguna untuk navigasi folder di command prompt. Walaupun bukan perintah jaringan, ini penting untuk navigasi. Atau bisa dikatakan berpindah antar folder dalam sistem file. Jika digunakan tanpa argumen akan menampilkan direktori kerja saat ini. Yang ke nomor 2, CLS. Ini namanya clear screen atau membersihkan layar, menghapus semua teks yang saat ini ada di jendela command prompt, membuat tampilan jadi lebih bersih. Seperti ini. Dan nomor 3, CLS, tanda tanya, menampilkan informasi, bantuan atau sintaks penggunaan untuk perintah clear screen. Ini merupakan bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Tampilannya akan seperti ini, clear screen. Lalu kita lanjut nomor 4, dir, tanda tanya. Tampilannya akan seperti ini. Dia menampilkan informasi bantuan penggunaan untuk perintah dir, atau menampilkan daftar file dan folder berguna untuk memahami opsi filter lebih rinci. Ini agak lebih rinci dari sebelumnya. Kita lanjut nomor 5. If config in config. Ini menampilkan konfigurasi jaringan dasar, termasuk dia menampilkan IP address, subnet max, default gateway untuk semua adapter jaringan yang aktif. Misalkan IP address ini ada 192.168.1.3, subnet max 255.255.255.0, default gateway 192.168.1.1. Selanjutnya nomor 6, if config, tanda tanya. Dia menampilkan if config all nomor 6. if config all lebih rinci dari if config yang sebelumnya yang ada di nomor 5, termasuk alamat batch atau physical address, DHCP enable, dan informasi list DHCP. Tampilannya seperti ini, lebih rinci ya. Selanjutnya if config tanda tanya. If config tanda tanya ini menampilkan informasi bantuan penggunaan untuk perintah in config. Seperti ini ada if config all compartment renew release
tambah maksudnya melihat semua opsi tambahan melihat semua opsi tambahan if config seperti release dan renew. Seperti ini tampilannya. Terus kita lanjut if config release if config release melepaskan atau merilis alamat IP yang didapatkan dari server DHCP, sehingga adapter jaringan tidak lagi memiliki alamat IP. Contohnya seperti ini. Digunakan sebelum renew jika Anda ingin mendapatkan alamat IP yang benar-benar baru. Kita lanjut ke nomor 9, if config renew meminta alamat IP baru dari server DHCP. Biasanya dijalankan setelah rilis atau ketika IP sedang bermasalah. Atau memperbarui konfigurasi. Ini dia. Memperbarui konfigurasi IP setelah terjadinya perubahan pada jaringan atau router. Ini tampilannya. Display DNS. Tampilkan isi cache DNS resolver lokal di komputer. Jadi kita melihat entry situs web yang baru-baru ini kita kunjungi dan telah di cache seperti ini. Lanjut nomor 11, if config flash DNS. Menghapus semua entry di cache DNS resolver lokal. Ini sering digunakan untuk mengatasi masalah ketika web menampilkan versi lama atau IP yang salah. Seperti ini. Ini memastikan browser kita mengambil IP terbaru dari sebuah domain. Lanjut nomor 12, add config register DNS. Memaksa klien untuk mengirim pendaftaran DNS dinamis ke server DNS. Tampilannya kan seperti ini. Memastikan nama komputer kita terdaftar dengan benar di server DNS. Kita lanjut nomor 13. Ping. Mengirimkan paket permintaan ICMP ke host target untuk menguji konektivitas dan mengukur waktu respon atau latensi. Ini memeriksa apakah kita dapat terhubung ke router atau internet. Terus lanjut nomor 15, tracker ini melacak rute yang dilewati paket data dari komputer kita ke tujuan, menampilkan setiap hub atau perangkat yang dilewati, atau bisa juga menelusuri jalur yang dilewati dari komputer ke tujuan, menunjukkan setiap rute yang dilalui dan waktu tempuhnya. Berguna melacak di mana terjadinya masalah latensi dan kegagalan koneksi. Tampilannya seperti ini. Maximum hoops, host list, wait time out. Di mana
Ini menganalisis koneksi terputus atau melambat saat menuju ke server tertentu. Lanjut nomor 16. Fat ping. Fat ping ini menggabungkan fungsi ping dan tracker, memberikan statistik yang lebih detail tentang kinerja dan kehilangan paket pada setiap hook di sepanjang jalur. Lebih baik untuk diagnosa masalah paket loss daripada tracker. Contohnya ini use maximum address period query stand of target name. Mendiagnosis kualitas koneksi dan menemukan router mana yang menyebabkan masalah lag atau loss. Kita lanjut nomor 17. NS lookup. Panjangannya itu name server lookup. Untuk mengquery server DNS untuk mendapatkan informasi tentang nama domain, termasuk alamat IP. Berguna dalam memecahkan masalah DNS, atau bisa juga mencari tahu alamat IP publik dari suatu domain. Kita lanjut nomor 18. Next. Ini network cell, alat script command line yang kuat untuk menampilkan atau memodifikasi konfigurasi jaringan komputer lokal atau jarak jauh. Ini mengelola dan mengkonfigurasi hampir semua aspek jaringan, termasuk interface, firewall, routing, dan pengaturan kabel wifi. Lanjut nomor 19. Route. Tampilannya akan seperti ini. Melihat atau memanipulasi tabel routing jaringan komputer, menentukan kemana paket harus dikirim, atau melihat, menambah, menghapus, memodifikasi entry tabel routing jaringan IP berkomputer lokal. Tampilannya seperti ini. Kita lanjut nomor 20. Perintah serbaguna untuk berbagai layanan jaringan termasuk manajemen, grup, sumber daya, layanan service, dan sesi. Perintah ini memiliki banyak subperintah. Melihat daftar semua akun pengguna lokal, melihat komputer lain yang berbagi sumber daya di jaringan lokal. Seperti ini. Cukup sekian yang ini dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.